Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kami dari Penyuluhan Pertanian akan memberikan penyuluhan tentang pengendalian ulat bawang merah. Sebelum kita memberikan penyuluhan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Prudence Adiba. Dan saya Makarun Bayo. Baik, kami memasuki dari pengendalian ulat bawang merah. Sebelumnya, ulat bawang merah merupakan OPT utama yang umumnya menyerang tanaman bawang merah. Dan untuk ulat bawang merah ini secara umum biasanya berbentuk bulat panjang yang berwarna hijau maupun coklat. Contohnya seperti di gambar ini ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu gejala serangan bawang merah. Ulat bawang merah biasanya itu menyerang pada malam hari. Nah, ulat bawang merah itu akan menggeret permukaan dalam daun. Nah, kemudian daun tersebut akan bermunculan bercak-bercak yang berwarna putih seperti pada gambar ini. Nah, kemudian daun yang terdapat bercak-bercak berwarna putih itu akan terkulai. Nah, daun yang terkulai tersebut kemudian akan jatuh seperti pada gambar di sini. Nah, biasanya daun yang berjatuh di sini itu akan membawa ulat ke bawah, yaitu kemudian ulat tersebut akan berlindung di bawah tanah. Nah, kemudian ulat bawang tersebut akan membentuk yaitu kepompong. Kemudian kepompong tersebut akan bermetamorfosa menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu tersebut akan mengakibatkan perkembangbiakan ulat bawang merah, yaitu dengan cara bertelur di daun ini dan mengakibatkan ulat bawang merah terjadi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan poin utama dari peta singkat tersebut, yaitu dari pengendalian hama ulat pada bawang merah. Pengendalian pada ulat bawang merah ini bisa dilakukan dengan dua cara. Dan untuk yang pertama dengan cara pengendalian secara preventif. Dan pengendalian secara preventif ini dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu yang pertama dengan modifikasi lingkungan. Modifikasi lingkungan ini bisa diterapkan dengan pengaturan peta, sistem atau sistem tanam, dan bisa dilakukan juga dengan pengolahan lahan. Yang kedua yaitu perlakuan benih. Dalam perlakuan benih ini biasanya benih bawang itu ditaburi dengan fungisida. Dan yang ketiga yaitu ada perlakuan tanah. Dalam perlakuan tanah ini biasanya tanah diberi insektisida. Dan yang keempat ada pemasangan perangkat OPT. Umumnya perangkat OPT ini dalam perangkap OPT-nya berwarna kuning dan biasanya dipasang setelah masa tanam. Dan yang terakhir ada penyemprotan fungisida. Penyemprotan fungisida ini biasanya dilakukan setelah waktu tanam, seperti itu. Untuk pengendalian yang terakhir yaitu pengendalian secara kuratif atau pengendalian setelah ada serangan. Nah, biasanya itu pengendalian yang dilakukan dengan memangkas bagian tanaman yang terserang seperti pada gambar ini, yaitu dengan cara memetik bagian daun yang sudah terparah atau terdapat ulat bawang merah dan terdapat bercak-bercak putih. Dengan cara memangkas ini untuk bertujuan untuk mengurangi terserangnya ulat bawang merah. Nah, untuk yang kedua yaitu dengan cara menggunakan perangkap dan musuh alami. Nah, perangkap seperti pada gambar ini yaitu dengan cara perangkap yang berwarna kuning, yaitu menggunakan botol atau alat-alat lain yang berwarna cerah, kuning maupun hijau bisa. Nah, tujuan pemasangan untuk pengendalian yang kedua yaitu menggunakan perangkap dan musuh alami. Nah, perangkap yang ini yaitu dengan menggunakan perangkap berwarna putih. Nah, perangkap ini bisa menggunakan botol ataupun peralatan lain yang berwarna cerah seperti berwarna kuning maupun hijau. Nah, perangkap ini biasanya itu untuk digunakan memikat kupu-kupu dari ulat bawang merah ini agar kupu-kupu tersebut tidak bertelur dan mengakibatkan perkembangbiakan ulat bawang merah. Nah, untuk musuh alami itu bisa berupa kutu kebul maupun semut maupun burung. Nah, untuk yang terakhir yaitu upaya penyemprotan dengan pestisida. Nah, ini bisa dilakukan dengan penyemprotan pestisida, baik itu pestisida kimia maupun pestisida nabati, tergantung dengan minat petani sendiri.
Oke, cukup sekian penyuluhan yang bisa kami berikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata maupun salah perbuatan dari kami. Semoga dari penyuluhan ini bisa memberikan manfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.